Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan membahas mengenai operasi this di objek JavaScript ya. Untuk memulainya kita akan masuk ke direktori latihan kita, yaitu C JavaScript tutorial. Kemudian saya akan coba cek, kita sudah sampai 41 ya. Kita akan membuat direktori 42, yaitu kata kunci this ya. Kita akan masuk cd 42. Oke, saya akan clear screen. Ini saya akan buka neofilmnya ya. Kalau teman-teman mau menggunakan neofilm juga silahkan untuk mengikutinya. Dan buat teman-teman yang menggunakan text editor lain juga masih bisa untuk mengikutinya, silahkan ya. Oke, saya akan buka untuk sidebarnya. Masih kosong, kita akan buat satu buah file index.html. Oke, saya akan tekan A lagi, kemudian saya akan buat folder JS. Nah, isi dengan script.js. Oke, kita akan buka, pertama kita akan buka file HTML-nya. Oke, kita akan buatkan basic tag HTML. Oke, ini kita akan hapus. Oke, ini kita save. Oke, kemudian kita akan buka lagi untuk file JavaScript-nya yang ini ya. Oke, sidebar-nya akan saya tutup supaya lebih lega ya. Oke, di bagian awal-awal kita akan gunakan beberapa note. Jadi pembahasan kita kata kunci this. Ini adalah pembahasan kita. Nah, this memiliki instant class, atau kalau misalkan teman-teman pernah belajar bahasa pemrograman objek oriented seperti Java, C++. Nah, teman-teman pasti sudah familiar dengan istilah this. This ini mewakili instant class saat ini dan hanya relevan dalam kelas ini secara umum ya. Itu kalau misalkan di bahasa pemrograman berorientasi objek secara umum ya. Tapi di JavaScript kita dapat menggunakan this dalam konteks global dan fungsi. Nah, selain itu, this berubah antara metode ketat dan metode tidak ketat ya. Nah, jadi kita nanti akan contohkan ya. Kita akan coba contohkan. Oke. Pertama saya akan membuat sebuah objek let counter. Ini contoh aja ya, sama dengan counter ini akan kita isi dengan count. Nah, count ini isinya adalah 0. Kemudian kita akan buat di sini next. Next ini isinya adalah sebuah function. Nah, function ini akan kita berikan return. Nah, di sini kita akan definisikan plus plus. Nah, artinya dia akan increment 1. This ini dia menunjukkan objek yang ada di dalam counter this dot. Nah, kita akan ambil objeknya adalah yang dimiliki atribut, yaitu atribut dari objeknya yaitu count. Nah, kita akan tambahkan satu dari countnya. Ini objek sederhana yang kita buat ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk cetak. Misalkan saya akan buat sebuah variabel out. Out ini kita akan ambil dari counter dot next. Nah, ini ya. Setelah itu kita tinggal cetak console dot log out. Oke. Ini kita save. Nah, sekarang kita akan jalankan untuk live servernya. Saya akan tekan Ctrl L untuk menjalankan live servernya. Klik kanan, inspect ya. Kita lihat di sini, oke, hasilnya adalah 1 sesuai dengan increment yang kita buat. Dia bertambah 1. Oke. Kita masuk lagi ke JavaScript-nya. Oke, itu untuk contoh sederhananya. Sekarang kita akan buat contoh this dalam konteks global ya. Jadi kita cek nih, this ini sebenarnya merepresentasikan dari apa. Misalkan kita akan cek ya, console.log. Nah, this, apakah this ini sama dengan window? Window ini layar ini ya, layar untuk browsernya.
satu layar browser, ini satu window. Nah, kita cek nih. Kita coba jalankan. Ternyata true. Jadi, secara global disk di sini dia merepresentasikan adalah window halaman dari browser kita. Nah, ini bisa kita cek lagi nih. Nah, kita akan coba misalkan karena disk sama dengan window, maka kita bisa contohkan ya. Nah, misalkan ini saya mau definisikan disk dot color, kok konsol sih. Kita akan buat sebuah atribut color di disk dot color, misalkan kita buat red. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan coba cetak konsol dot log. Nah, kita akan coba cetak window dot color. Window karena tadi ini adalah representasi di sini adalah window, maka kita akan color. Nah, kita akan panggil window dot color. Lihat hasilnya bisa kita dapatkan isinya red. Nah, fungsi disk ini di sini berarti fungsi disk secara global ya. Oke, itu. Nah, ketika kita membuat atau memanggil disk itu bisa kita lakukan di dalam pemanggilan fungsi, pemanggilan metode, atau kita juga bisa ketika doa secara langsung ya. Nah, contoh nih, ini konteks pemanggilan fungsi ya. Saya kasih note lagi di sini, note harus pakai remark dulu ya. Note titik 2. Nah, ini konteks pemanggilan fungsi disk. Nah, ini bisa kita lakukan. Yang pertama pemanggilan fungsi ya. Ini salah pemanggilan disk. Pemanggilan fungsi. Saat kita panggil fungsi, kita bisa mendefinisikan disk. Kemudian ketika pemanggilan metode. Nah, kemudian kita juga bisa ketika pemanggilan constructor. Constructor ini pernah kita pelajari ya tentang constructor di video sebelumnya. Nah, yang ketiga doa. Doa tidak langsung. Nah, ini kita akan contohkan satu-satu ya. Oke, contoh untuk pengambilan sederhana. Ini contoh satu ya. Satu contoh sederhana. Misalkan kita memiliki, oh ini kurang remark ya. Satu contoh. Oke. Nah, kita akan membuat sebuah function show misalkan ya. Sederhana aja. Nah, function ini kita akan mencetak console.log disk sama dengan window. Nah, ini contoh fungsi sederhananya ya. Nah, di sini kita tinggal panggil aja. Berarti untuk memanggil fungsi adalah seperti ini. Kita tinggal sebutkan fungsinya show. Oke. Tuh, di sini keluar ya. True. Ini pemanggilan secara sederhana ya. Disk ini bisa dipanggil di dalam sebuah fungsi. Nah, dalam metode ketat JavaScript menyetel disk ke dalam undefinite. Nah, kita akan coba ya. Kita kalau menggunakan use restrict ini tidak kelihatan di sini. Use restrict itu kelihatannya ini sebenarnya metode ketat, disk ketat, disk. Nah, kalau misalkan kita definisikan di sini, ini tidak mempengaruhi. Misalkan kita definisikan use strict. Nah, ini untuk mendefinisikan bahwa kita akan menggunakan strict. Nah, kalau misalkan di sini
Misalkan kita akan buat ya sebuah function show2 lah. Nah, function show2 ini isinya akan kita cek console.log. Misalkan kita akan cek this ini merepresentasikan apa? Undefinite, karena kalau secara ketat ini akan didefinisikan undefinite, tapi di sini tidak terlihat ya, tidak berpengaruh. Show 12. Nah, ini kita save, ini hasilnya false, tidak sama. Nah, ini bisa kita gunakan di, nah, kita akan copy, tekan Y yang ya. Kita akan buka untuk HTML-nya. Kita akan menekan Shift dan H ya. Oke, kita di body sini. Nah, kita akan coba definisikan script. Nah, di dalam script kita akan paste codingan kita yang tadi ya. Kita akan save. Nah, use strict, kita coba lihat. Nah, kita akan definisikan ini sebagai function 3 contohnya ya. Ini 13, 3 lah. 3, ini juga kita panggil dengan function show 3. Oke. Ini mana? Use restrict. Kita save. Lihat. Ini beda ya. Yang tadi hasilnya false, tapi di sini kita bisa mendapatkan true ya. Jadi itulah. Jadi kalau didefinisikan restrict, fungsi this ini dia sama dengan undefinite. Tapi kalau misalkan secara global tadi dia berfungsi sebagai window. Ini tuh hanya untuk menjelaskan itu saya. Jadi this di sini sebagai fungsinya apa. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Itu kita sudah tahu bahwa this bisa sebagai restrict dan bisa sebagai global. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk pemanggilan metode ya. Ini coba nomor 2 nih. Tadi kan kita ada definisikan beberapa cara ya. Memanggil this, pemanggilan metode. Jadi kita memanggil this ketika memanggil metode. Nah, misalkan saya membuat objek car. Nah, let ini saya variabel car aja ya. Car. Nah, car ini akan kita isi dengan misalkan brand ya. Titik 2 kita akan isi ini Honda misalkan. Honda. Oke, dari sini kita akan tambahkan sebuah fungsi get brand. Nah, get brand ini akan kita isi dengan sebuah function. Nah, di sini kita akan definisikan fungsi this return. Nah, return ini kita akan mengambil this dot. Nah, di sini memanggil fungsi this class atau objek untuk car-nya ya. Kita akan memanggil brand. Di sini ada dua terdefinisikan, ada brand sama get brand. Kita akan memanggil atributnya brand. Oke. Jadi ketika kita memanggil fungsi get brand, ini akan mendapatkan brandnya yaitu Honda. Kita akan coba ya. Nah, sekarang kita akan coba tampilkan console.log car.get brand. Kita akan save. Nah, lihat kita mendapatkan Honda ya. Ini kenapa muncul true terus? Karena tadi kita membuat di HTML ya. HTML dia posisinya di bawah. Jadi dia akan muncul paling bawah terus true-nya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, ini sudah berhasil kita mendapatkan fungsi this pada metode. Pada metode ya. Nah, ini karena kita mendefinisikan objek ya. Jadi ketika dipanggil this, dia akan memanggil fungsi this di objek ini. Nah, kalau misalkan kita memanggil get brand ini sebagai fungsi, nah, misalkan saya mau mengambil
variabel brand. Nah, variabel brand ini akan saya isi dengan car.brand. Nah, tandanya ini sebagai fungsi tidak menggunakan dalam kurung ya. Ini saya ambil, kita akan coba cek dulu ya. Console.log brand ini isinya adalah sebuah fungsi. Lihat, nah get brand ini ya sebuah fungsi isinya. Nah ini kalau misalkan kita definisikan, misalkan brand ini karena sebuah fungsi, kita akan coba cetak lagi console.log brand, kita tambahkan kurung kurawal. Nah ini hasilnya jadi undefined karena dia bertindak sebagai restrict ya, yang seperti yang tadi kita definisikan di awal. Nah, karena kita tidak mengambil sebagai objek, tapi sebagai fungsi di sini. Oke, itu contoh lain terkait penggunaan this. Nah, sekarang kita ingin bagaimana caranya supaya dia bisa dipanggil. Nah, caranya kita bisa tambahkan di sini brand misalkan ya. Brand ini akan kita isi dari car dot get brand. Nah, setelah brand kita harus bin. Bin ini akan kita representasikan kemana? Ke car, ke objek car. Supaya dia bisa mewarisi ya dari car. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau misalkan kita cetak console dot log brand, kita tambahkan kurung seperti ini. Nah, sekarang kalau kita jalankan, lihat kita mendapatkan Honda ya. Jadi ini sudah bertindak this ini sebagai fungsi yang tidak ada di dalam objek karena kita referenskan ke car. Nah, cara seperti ini bisa kita lakukan juga untuk misalkan kita mau mengoverride dengan objek lain. Contoh misalkan let bike. Nah, kita akan isi bike ini dengan brand juga, brand. Nah, tapi isinya brand ini kita akan isi poligon misalkan seperti ini ya. Oke. Nah, dari sini kita akan coba untuk definisikan lagi. Brand kita akan isi dari car dot get brand. Kemudian kita akan bin lagi. Nah, kita akan bin baik yang kita masukkan ke sini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba panggil console dot log brand sebagai function. Oke, lihat kita bisa mendapatkannya polygon. Oke, karena dia mereference ke sini dan kita manggil fungsi ini jadi sama-sama berjalan. Oke, itu sudah berhasil kita menggunakan this sebagai function. Nah, sekarang kita akan coba contohkan this untuk panggilan konstruktor ya. Kita akan tambahkan di sini this di konstruktor. Jadi kita akan menggunakan this untuk pada konstruktor. Ketika mendefinisikan new instant, jadi kita kan ketika bikin objek kan pernah dibahas tuh terkait dengan new. Nah, new instant object ini menggunakan fungsi sebagai konstruktor ya. Nah, tapi kalau misalkan tidak menggunakan new itu tidak menggunakan konstruktor. Kita akan coba contohkan sebuah function. Kita akan coba buat car juga, tapi ini C-nya besar ya. Karena JavaScript case sensitif, kita bisa dengan membedakan kecil dan besar. Oke, kita akan buat sebuah fungsi car dengan C yang kecil. Kita akan ambil this dot brand yang berada di dalam objek car. Kita akan isi dengan brand yang dari parameter ini ya, dari brand sini. Jadi dari sini akan dimasukkan ke objek car. Nah, ini konstruktor. Kita contoh untuk di konstruktor. Nah, sekarang kita akan coba untuk definisikan. Misalkan kita akan ambil car dot prototype. Nah, terkait dengan konstruktor prototype sudah pernah kita bahas ya di video sebelumnya. Kita akan ambil get brand. Oh, sorry, ini salah ya.
kita akan ambil get brand yang bawah nih harusnya. Get brand yang ini ya. Nah, get brand ini akan kita isi dengan function. Nah, functionnya ini isinya akan mereturnkan this. Nah, this yang di sini artinya this yang berada di objek ini ya. Nah, berada di objek car karena ini adalah turunan dari car. Maka kita bisa this dot brand kita akan ambil ya. Oke. Dari sini kita tinggal definisikan. Misalkan saya mau mendefinisikan car tadi sudah didefinisikan di atas ya. Car kita akan isi dengan new. Nah, new ini tadi ya sudah dibahas merepresentasikan konstruktor. New car misalkan saya buat BMW. Nah, BMW ini kita gunakan sebagai konstruktor. Sekarang kita akan cek console.log car.get brand yang tadi kita sudah definisikan. Lihat, kita mendapatkannya ya, BMW. Nah, ini this ini digunakan untuk konstruktor. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan kita panggil car sebagai fungsi, misalkan ini ya. Nah, dan ini akan bikin error. Misalkan kita buat var Honda ini akan kita ambil dari car. Kita tidak mendefinisikan new, tapi kita langsung kita isi Honda seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita coba cetak console.log Honda. Nah, kita save, dia hasilnya undefined ya. Kenapa? Karena ketika ini didefinisikan, dia tidak mengambil this fungsi sebagai objek tadi ya. Jadi this-nya ini tidak ada isinya. Jadi Honda ini tidak kepanggil ketika didefinisikan sebagai fungsi tadi. Oke, itu contohnya. Nah, sekarang kita akan panggil car sebagai fungsi sudah. Nah, sekarang car ini kita akan cek. Ya. Kita akan memastikan supaya ketika dipanggil car ini selalu didefinisikan sebagai objek. Nah, ini cek supaya didefinisikan sebagai konstruktor. Nah, caranya kita bisa override functionnya ya. Function kita definisikan nanti yang terpanggil yang paling bawah. Car kita akan isi dengan brand sama ya, brand. Nah, di sini kita akan cek if. Nah, untuk mengecek kita akan gunakan tanda seru tidak sama dengan this. Nah, di sini kita gunakan this sebagai instance of car. Nah, jadi this yang ada didefinisikan apakah instance of car? Kalau misalkan bukan, kita akan throw error. Nah, errornya ini akan kita kasih pesan. Gunakan new untuk fungsi. Nah, seperti ini. Kita tutup. Nah, di sini kita bisa ambil this dot brand sama dengan brand. Nah, kita akan save. Lihat, sekarang muncul throw-nya. Nah, jadi supaya tidak undefined kayak tadi, kita bisa menambahkan pesan error ya. Gunakan new untuk fungsi. Nah, gitu ya. Nah, ini di cara seperti ini cara lama sebelum ES6. Di ES6 diperkenalkan cara yang lebih
lebih simple. Jadi kita bisa membuat function, kemudian yang sama ya supaya nanti dioperate car, brand juga. Nah, kita akan cek if di sini tanda seru. Kita bisa menggunakan new dot target. Nah, kita bisa menggunakan new dot target. Di sini kita bisa sama throw error. Misalkan kita kasih pesannya gunakan new 2 supaya kelihatan ya. Tadi kan new aja. Nah, setelahnya sama, kita tinggal tambahkan this dot brand supaya di objeknya dan dari parameternya ya bisa kita ambil. Oke, kita save. Nah, berubah kan pesannya, gunakan 2. Jadi pesan yang ini yang terbawah yang akan diambil dan dijalankan ke atas. Ini sudah pernah kita bahas ya cara kerjanya di video sebelumnya. Oke, itu untuk pemanggilan. Nah, sebagai konstruktor. Nah, sekarang kita akan memanggil sebagai doa. Yang keempat ya. 4. Doa tidak langsung. Doa tidak langsung. Contohnya doa tidak langsung seperti apa? Kita punya function. Nah, function misalkan get brand ya. Get brand ini akan kita isi dengan parameternya prefix. Oke, prefix ini kita akan cetak console.log prefix. Kita akan ambil parameternya, kita akan ambil this. Nah, misalkan nanti ini akan ambil dari this.brand. Sekarang belum kelihatan ya, tidak ada, tapi nanti ketika ini digunakan akan terlihat. Ini yang disebut dengan doa tidak langsung. Di sini ketika kita buat get brand, this ini kemana ya? Nggak kelihatan, belum kelihatan. Nah, kita akan coba membuat let, misalkan Toyota ya. Toyota ini akan kita isi dengan brand sama dengan Toyota. Nah, seperti ini. Brand ini jangan pakai sama dengan, pakai titik 2 ya, karena ini formatnya ini juga sama Toyota sama dengan ini kenapa error. Oke, kita save. Oke, nah ini kita akan tambahkan satu lagi Audi. Let Audi kita akan isi dengan brand sama dengan Audi. Oke, ini titik 2 mulu. Kita save. Nah, sekarang kita akan panggil. Cara memanggil yang tidak langsung, kita tinggal get brand. Nah, fungsi yang atas itu ya, yang kita definisikan di awal. Get brand ini kita akan call. Misalkan yang akan kita call adalah Toyota. Kita akan panggil Toyota. Nah, nanti ini sebagai parameternya apa? Ini kan ada prefix nih. Toyota ini pesan awalnya ini adalah, nah seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, ini adalah Toyota. Nah, kemudian kita juga bisa, ini adalah Toyota. Karena ini ada error, kita jadinya tidak jalan. Ini harus di remark dulu. Nah, ini ya. Ini tidak jalan. Nah, sekarang baru dia jalan. Ini adalah Toyota. Jadi JavaScript itu kalau misalkan ada error dia akan berhenti ya, bukan mengeksekusi selanjutnya, dia akan berhenti. Jadi kalau kita memunculkan error kayak tadi, kita harus remark dulu supaya yang lainnya itu bisa terlihat. Nah, ini kita akan coba ya, tambahkan satu lagi untuk
Get brand kita akan ambil Audi. Oke, kita save. Ini adalah Audi. Nah, ini juga berfungsi ya. Oke, disk yang di sini berfungsi. Oke, ini bisa kita gunakan juga dengan cara lain yang mirip. Cara lain yang mirip, kita bisa menggunakan sama get brand, tapi ini bukan call tapi apply. Nah, bedanya dengan yang call, kalau apply ini kita menggunakan array. Tapi untuk tampilannya nanti sama. Nah, di sini kita menggunakan array. Array dari string. Ini adalah 2. Kita save. Lihat, ini adalah 2 Toyota. Tampilannya sama. Apply dan call. Hanya ini perbedaannya sedikit di sini menggunakan array ya. Ini saya duplicate, kalau mau tambah Audi di sini tinggal tambahkan saja. Audi. Oh, kita save. Nah, di sini juga sama 2 Audi. Oke. Itu ya untuk yang penggunaan doa tidak langsung. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat fungsi dengan ES6. ES6 itu kan pernah diperkenalkan untuk fungsi panah. Nah, stack ES6 terkenal fungsi panah. Kita kasih note ES6 diperkenalkan kayak gini ya, panah. Nah, ini bisa kita gunakan, tapi bisa menyebabkan salah definisi karena ketika kita definisikan panah ini, dia membaca tidak sebagai disk yang seperti yang di atas ya, dia sebagai yang undefined itu sebagai, kita coba dulu deh ya, let get disk, misalkan kita akan mengambil ini dari function yang isinya akan mereturnkan disk. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini bisa kita cetak console dot log get disk. Nah, kita akan cek sama dengan window. Kita akan save, hasilnya adalah true ya. Ini fungsi yang secara simbol panah ya. Nah, karena fungsi panah tidak membuat konteks eksekusinya sendiri, dia membuat metode dengan menggunakan fungsi panah menimbulkan masalah jadinya. Nah, ini contohnya gini ya. Jadi ketika kita mendefinisikan function, teman-teman harus hati-hati ya. Misalkan mobil, kita akan membuat fungsi mobil, sederhana aja ya. Mobil ini akan mendapatkan fungsi atribut disk speed. Nah, misalkan kita akan isi 120. Nah, ini kemudian kita akan definisikan dengan simbol panah. Kan tadi sudah pernah kita coba ya dengan menggunakan function seperti biasa, prototype. Nah, nih yang ini ya. Nah, function. Nah, kita akan gunakan panah. Yang atas berhasil. Kita akan coba mobil. Mobil ini akan kita prototype juga. Nah, kan prototype kita get speed untuk mengambil speed dari objeknya. Ini akan kita ambil dari function yang isinya function yang isinya adalah ini akan kita ambil dari return. Nah, this dot speed. Nah, kita akan ambil dari sini this dot speed. Nah, ini tidak error secara coding ya, tapi kalau misalkan kita coba definisikan var misalkan mobil, kita akan ambil dari new mobil. Nah, kemudian kita akan coba cetak console dot log mobil dot get speed. Kita akan save, hasilnya adalah undefined ya.
Nah, kenapa? Karena tadi fungsi ini dia sebagai undefined ketika dibikinkan, bukan sebagai window. Oke, ini kalau misalkan ingin berfungsi, maka ini jangan gunakan sebagai ini. Nah, ini kita hilangkan, kita ganti dengan function seperti yang atas. Kita save, baru dia kita dapatkan 120. Nah, kira-kira itu ya buat biar teman-teman pengetahuan teman-teman. Jadi harus berhati-hati ketika menggunakan. Jadi harus tahu fungsi dan kegunaannya. Mudah-mudahan bisa teman-teman ya sederhana terkait dengan menggunakan this di JavaScript. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.